Forgive me, forgive me, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah dan juga para pemirsa channel dakwah Trioga Al Gibran, selamat berjumpa kembali dengan saya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita masih bisa melanjutkan taklim kita, yaitu telaah kitab Wasiatul Mustafa. Dan alhamdulillah kita sudah akan memasuki episode yang ke-15. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan para pemirsa, para jamaah untuk tetap setia di channel kita ini dengan memberikan subscribe, like, dan juga komen tentunya nanti setelah selesai kita telaah ini. Baik, langsung saja kita buka kitabnya, yaitu halaman 6 ya. Kita lanjutkan halaman 6, masih bab tentang sholat. Khususon untuk episode yang ke-15 ini adalah Faslun fi sholatil jamaah, tentang sholat berjamaah. Halaman 6 baris pertama. Baik, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Ali, alaika bi sholatil jamaah, fa innaha indallahi kamathlika ilal haji wal umrah. Wa ma yahrishu ala sholatil jamaah illa rajulun qad ahabbahullahu wa ma yazhadu fiha illa munafiqun qad abghadahullah. Rasulullah bersabda ya, dalam kitab ini, Ya Ali, selalu diawali dengan Ya Ali, karena ini merupakan wasiat beliau kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, wahai Ali, alaika fi sholatil jamaah, hendaklah kamu melakukan sholat berjamaah. Fa innaha, maka sesungguhnya sholat berjamaah itu indallahi, di sisi Allah, amasyika ilal haji wal umrati, seperti orang melakukan atau seperti orang pergi haji dan umrah. Subhanallah, hadirin para jamaah. Jadi Rasulullah memerintahkan untuk menjaga sholat berjamaah. Alaika bi sholatil jamaah, hendaklah kalian melakukan sholat berjamaah. Mengapa? Fa innaha, karena sesungguhnya hal itu atau sholat berjamaah itu indallahi, di sisi Allah, kamasyika ilal haji wal umrah, seperti orang pergi haji dan umrah. Bimakna adalah pahalanya, keutamaan. Jadi orang yang istiqomah menjaga sholat berjamaahnya, maka sama saja dia mendapatkan pahala orang haji dan umrah. Subhanallah. Ini sungguh Allah Maha Besar, Maha Rahim, Maha Penyayang, memberikan fadilah pahala yang begitu besar pada hamba-hamba yang beriman
yang senantiasa menjaga sholat berjamaahnya. Dan boleh saya katakan, ini para jamaah para pemirsa, mengapa begitu istimewanya ya sholat berjamaah ini? Bahkan boleh saya katakan, sholat berjamaah itu merupakan salah satu militansi barometer keimanan seseorang. Jadi dikatakan orang mukmin itu punya militansi, itu setidaknya ada 3. Yang pertama, dia sangat berjuang keras, dia sangat bersemangat berjuang keras dalam amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dia berjuang di situ, maka dia termasuk mukmin yang militan. Yang kedua, ketika dia sangat menjaga sholat berjamaahnya di masjid, maka dia termasuk orang mukmin yang punya militansi. Dan yang ketiga, yaitu mukmin yang bersemangat di dalam thalabul ilmi, mencari dan menuntut ilmu demi agamanya, demi hatinya, demi jiwanya. Dia sangat haus dengan ilmu, lalu dia berjuang terus untuk menambah dan menambah ilmu agama. Karena itu kita lihat orang-orang mukmin yang bersemangat dalam ilmu ini sangat rajin, dia pergi ke majelis taklim, majelis dzikir. Niatnya adalah untuk menambah ilmu agama, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru disebut orang mukmin yang punya militansi. Jadi barometer militansi iman seseorang diukur dari 3 ini. Yang pertama apa tadi? Yaitu dia sangat berjuang keras dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, dia sangat berusaha keras untuk istiqomah di dalam sholat berjamaah. Dan yang ketiga, dia sangat bersemangat untuk thalabul ilmi. Itu karena itu Allah sangat mengistimewakan sampai memisalkan pahalanya, fadilahnya, keutamaannya seperti orang yang pergi haji dan umrah. Subhanallah. Kita lanjut nanti di para jamaah. Wa may yahrisu ala sholatil jamaati, dan tidaklah orang yang bersegera ala sholatil jamaati, di dalam sholat berjamaah itu, illa rajulun qad ahabbahullahu, kecuali orang itu adalah orang yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang suka bersegera, bersemangat ya, buru-buru dia, takut ketinggalan sholat berjamaahnya, itu sungguh dia adalah orang yang sangat disayang atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa may yashhadu fiha, dan tidaklah orang yang tidaklah punya keinginan fiha, di dalam sholat jamaah itu, illa munafiqun, kecuali dia orang-orang munafik. Faqad abghadahullahu, dan sungguh dia sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa may yashhadu fiha illa munafiqun qad abghadahullah, dan tidaklah ada keinginan atau kemauan di dalam sholat berjamaah itu kecuali dia orang munafik. Maknanya adalah orang yang tidak punya keinginan, tidak buru-buru, ogah-ogahan di dalam sholat berjamaah, maka dia sudah terjangkit virus-virus nifak, ya, penyakit-penyakit nifak atau munafik. Dan sungguh dia sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, para jamaah. Kita lihat ini adalah ciri orang munafik di dalam praktek ibadah sholat. Yang sering kita dengar 3 ciri sifat orang munafik, gitu kan? Ketika dia berkata dusta atau bohong, ketika berjanji dia berkhianat, ketika dipercaya dia tidak amanah. Ya, itu 3 ciri sifat munafik. Nanti itu akan kita bahas di episode berikutnya. Nanti kita akan sampai pada 3 ciri sifat munafik. Untuk yang di sini adalah ciri munafik di dalam praktek sholat. Jadi tidaklah ada keinginan dia di dalamnya, kecuali dia orang munafik. Sama dengan dia tidak ada keinginan, tidak ada kemauan untuk melakukan sholat berjamaah itu. Kita lihat dalam firman Allah, ayatnya saya lupa, suratnya lupa, bahwa orang munafik itu hendak menipu Allah di dalam praktek ibadah sholat itu. Bagaimana tipuannya? Idza qamu ilas sholati, ketika berdiri di dalam sholat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas. Itu ciri-cirinya. Kalau sholat dia malas sekali, berat sekali. Yura'un nas,
dan maksudnya adalah untuk riya atau pamer kepada sesama manusia. Dia tidak menipu Allah. Mungkin manusia melihat, wah dia rajin sholat, itu buktinya dia sholat. Namun Allah lebih tahu hati orang itu. Ternyata hanya untuk pamer kepada sesama manusia dan berdirinya pun dengan malas-malasan. Itu yang Allah gambarkan dalam Al-Quran tentang ciri munafik berkaitan dengan praktek ibadah sholat itu. Qad abghadullah, dan sungguh orang seperti itu Allah sangat membencinya. Subhanallah, para jemaah. Episode yang ke-15 ini sangat penting sekali bagi kita orang mukmin untuk menjadi orang mukmin yang militan. Saya ulang lagi, militan yang pertama cirinya adalah dia berjuang keras di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Sering kita lihat para ulama kita yang berjuang keras, dia mengajak kebaikan orang-orang dan mencegah kemungkaran yang terjadi. Maka dia termasuk orang mukmin yang militan yang pertama. Yang kedua apa? Dia sangat bersemangat, bersegera di dalam menunaikan sholat berjamaah. Dan yang ketiga adalah bersemangat di dalam thalabul ilmi, mencari ilmu itu. Karena itu Rasulullah merintahkan alaika bi sholat berjamaah. Hendaklah kalian melakukan sholat berjamaah. Fa innaha indallahi, maka sesungguhnya hal itu di sisi Allah kamasyika ilal haji wal umrah. Allah misalkan seperti orang yang pergi haji dan umrah. Pahalanya sama dengan orang yang haji dan umrah. Jadi walaupun mungkin kita nggak ada biaya, nggak ada kemampuan untuk pergi haji dan umrah karena faktor biaya, maka insya Allah dengan memelihara sholat berjamaah kita mendapatkan fadilah atau pahala daripada haji dan umrah itu. Terima kasih atas perhatiannya para jamaah. Episode 15 ini saya ingatkan untuk tidak lupa memberikan subscribe, like, dan komen di channel ini. Dan insya Allah kita akan berlanjut pada episode 16 berikutnya. Selamat menyimak untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.